Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita akan coba membahas bagaimana caranya membuat layout QR code fixed asset untuk perusahaan PT Gloster Indonesia dalam berbentuk list seperti yang teman-teman bisa lihat seperti ini. Oke, yang pertama teman-teman mesti lakukan adalah kalau mau membuat layout dalam bentuk list seperti ini dan menggunakan data input berdasarkan sistem, itu berarti teman-teman harus membuat satu inventory plan dan nanti akan muncul data record dari hasil scanner inventory plan itu sendiri. Nah, di sini kan saya udah ngambil contohnya ya. Contohnya seperti ini. Berhubung saya kebetulan tidak bisa membuka sistem, jadi kita ambil data contoh yang sudah ada gitu. Oke. Terus yang kedua, teman-teman wajib menyiapkan Microsoft Excel. Mungkin yang belum support Microsoft Excel bisa minta install Microsoft Excel di komputernya masing-masing. Oke, kita lanjut praktek aja ya gimana caranya membuat layout seperti ini gitu ya. Nah, teman-teman perlu ketahui ya sama teman-teman semua bahwa ketika teman-teman scan itu muncul data real time dari teman-teman hasil scan ya, bentuknya seperti ini, tapi ini dalam bentuk vertikal ya, belum berbentuk horizontal, jadi nanti teman-teman sesuaikan sendiri. Nah, kita misalkan saya mau ambil gedung D6 ya, kita scroll dulu cari D6 ya, gedung yang kita butuhkan aja, satu C6 ya, ini nih kita udah dapet nih C6 kita cari dulu C6 ya. Nah, ini ya, ketika udah dapat C6 lantai 1 lantai 2, ini teman-teman bisa copy ya seperti itu, lalu ambil paste di Microsoft Excel tapi menggunakan paste spesial ya, di paste seperti ini. Nah, step kedua, teman-teman copy lagi data yang tadi itu, nah lalu paste transpose seperti ini. Nah, data yang tadinya horizontal ke pinggir seperti ini, aktual scannernya berubah menjadi ke bawah ya, horizontal, yaitu menggunakan paste special transpose. Nah, gimana caranya buat ngilangin kayak seperti ini, ada vektorinya dan kode perusahaannya? Gampang banget ya caranya, itu teman-teman bisa pakai Ctrl F. Nah, kita pakai menu refresh, kita ambil salah satu sampelnya mana yang akan dihilanginnya, refresh aja, langsung refresh all seperti ini. Ini masih ada satu karena beda tadi vektornya yang kita refresh hanya 5080. Ini refresh juga, hilang ya, semuanya udah rapi. Nah, ini teman-teman udah tinggal copy paste aja ke file yang seperti ini. Jadi ketika teman-teman buat layout seperti ini udah bisa jelas ya. Nah, teman-teman tuh mulai scan dari nomor 3000002485 sampai dengan 305053. Ini nomor terakhir yang teman-teman scan-nya. Dan ini adalah nomor pertama yang teman-teman scan ya, ini nomor pertama dan ini yang nomor terakhir. Begitupun ketika teman-teman ganti lokasi, ini adalah nomor pertama dan ini nomor terakhir ketika teman-teman scan. Oke, seperti itu kira-kira caranya buat teman-teman buat layout dalam bentuk list. Nanti tinggal disesuaikan aja dari jumlah scan-nya atau jumlah baris yang di scan-nya atau jumlah layout dalam satu areanya. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Oke.
kita sekarang akan membahas kelebihan dari cara yang tadi ya, dari cara membuat layout berdasarkan sistem dan dalam berbentuk list. Yang pertama, tidak adanya typo, karena teman-teman nggak perlu ngetik asetnya satu persatu gitu, nggak perlu data dan tulis asetnya satu persatu, cukup scan dan hasilnya udah muncul dalam bentuk tabel tadi. Terus yang kedua, tidak perlu menulis hanya perlu menulis awal dan akhir serta quantity. Jadi cukup menulis yang pertama di scan dan yang terakhir di scan, dan berapa jumlah dari yang pertama di scan sampai terakhir di scan itu. Jadi supaya ngitung kuantitinya berapa gitu, biar lebih akurat. Yang ketiga, lebih cepat dan mudah jelas karena keakuratannya terhitung dan gak perlu banyak tenaga yang dikeluarin, jadi ini lebih efektif. Tidak perlu input, jelas karena udah ada di sistem ya, jadi nggak perlu di input. Yang terakhir adalah kalian cek apakah QR code bisa scan dengan baik atau tidak. Jadi nanti kan teman-teman tuh sambil scan gitu kan, apakah QR code nya rusak, buram, atau nggak bisa ke scan, luntur dan lain sebagainya. Jadi bisa sekalian didata dan diganti juga gitu. Untuk kekurangannya ada 3 ya. Yang pertama itu jelas tidak bisa cek double karena satu kali scan dan history yang paling terakhir yang paling masuk ke sistem ya itu sendiri. Yang kedua, harus dalam 1 hari selesai, jadi nggak boleh tuh besokin aja itu nggak bisa ya, cuman itu harus bener-bener beres dalam 1 hari karena perpindahan aset itu bener-bener dihitung gitu. Dan yang ketiga itu tidak bisa dibentuk dalam bentuk denah gitu. Jadi ya udah, memang ini bikinnya dalam bentuk list, jadi nggak bisa dibikin nggak bisa dibikin denah, jadi ini dalam bentuk list. Sekian dan terima kasih.